Oke, selamat sore teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas tentang keracunan kehamilan ya. Request dari Kak Siti Kotimah. Jadi biasanya keracunan kehamilan ini yang disebut dengan toksemia ataupun Iya, saya tahu sini dulu. Iya. Selamat akhir pekan teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang keracunan kehamilan. Apakah keracunan kehamilan ini bisa dicegah? Dibilang betul ada racun juga sebenarnya enggak ya. Ya memang bisa terjadi waktu hamil itu Anda keracunan makanan atau yang lain ya. Tapi maksudnya itu mungkin bukan itu. Jadi yang biasanya dimaksud dengan keracunan kehamilan itu terjadinya simptom gejala-gejala yang diakibatkan oleh kehamilan itu ya. Jadi kalau teman-teman mau cari itu ya di Google, biasanya tuh definisi luasnya itu gestosis. Jadi secara umum gestosis ini ada yang awal, ada yang akhir. Termasuk di dalamnya itu adalah hipermesis gravidarum, mual muntah pada saat trimester awal. Kalau yang akhir itu biasanya kita sebut sebagai preeklamsia ataupun toksemia gravidarum. Istilah toksemia ini itu sudah ditinggalkan. Terkesan ada racun di dalamnya, padahal sebenarnya itu bukan. Itu hanya sebagai reaksi tubuh terhadap suatu kehamilan. Itu. Jadi sekarang kita hanya membahas di sekitaran definisi dan macam-macamnya. Nanti selanjutnya saya akan bicara kalau misalnya ini kayak gimana, kalau preeklamsia nanti kayak gimana, kayak begitu ya. Nah sekarang yang pertama kita akan membahas tentang keracunan kehamilan pada kehamilan awal ya. Gestosis pada kehamilan awal yaitu biasa kita sebut hipermesis gravidarum, mual muntah yang berlebihan pada saat hamil di trimester awal. Jadi sebenarnya kondisi mual muntah ini itu biasa terjadi pada kehamilan awal ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mual muntah itu terjadi karena peningkatan beta HCG. Tetapi reaksi tubuh setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang kadarnya belum tinggi-tinggi sekali banget, udah mual muntahnya berlebihan ya. Jadi pada saat dia tinggi sekali, makin jadi dia. Jadi pada kondisi ini itu sangat berkorelasi dengan kadar beta HCG. Biasanya ini makin berat kalau misalnya kehamilan yang pertama gitu kan ya, ataupun kembar ya. Beta HCG juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang kehamilan tunggal ya. Jadi karena beta HCG inilah teman-teman terjadi perasaan mual muntah ya. Ini suatu hal yang sudah lumrah, cuma permasalahannya kalau yang berlebihan itu yang bermasalah. Itulah yang hipermesis gravidarum teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mual muntah, ya itu nikmati saja dulu ya. Karena biasanya hanya trimester awal. Jadi beta HCG ini akan maksimal pada saat usia kehamilan 11-12 minggu ya. Setelah itu akan turun perlahan-lahan. Jadi kenapa ini mayoritas gitu teman-teman ya, mual muntah itu terjadi pada trimester awal. Lalu mesti diapain dok? Nanti kita ngomongin mesti diapainnya itu belakangan ya. Nah yang kedua adalah keracunan kehamilan yang terjadi pada di atas 20 minggu. Ini biasanya disebut dengan preeklamsi ataupun toksemia ya. Seperti saya bilang tadi, toksemia itu sudah tidak digunakan karena sebenarnya memang tidak ditemukan toksin dalam tubuh ya. Itu hanya suatu reaksi. Jadi pada preeklamsi ini terjadinya peningkatan tekanan darah dan proteinuri. Proteinuri itu adalah keluarnya protein pada urin teman-teman. Jadi kenapa bisa terjadi darah tinggi ini? Yang pertama itu waktu terjadinya invasi tropoblas. Maksudnya itu pertama kali pada saat terjadinya konsepsi, di situ kan ada nempel ya teman-teman ya ke dalam rahim ya. Itu pembentukannya tidak sempurna ya. Invasinya itu tidak bagus. Lalu ada juga yang menyebutkan imunologi, ada juga yang menyebutkan reaksi tubuh ibu yang berbeda. Kita sebutnya sebagai maladaptation gitu ya. Nah lalu yang keempat adalah genetik. Jadi sebenarnya keracunan kehamilan yang terjadi setelah 20 minggu itu sebenarnya hubungannya itu adalah dengan hipertensi teman-teman ya. Bisa juga preeklamsi, bisa juga eklamsia. Eklamsia itu kalau misalnya teman-teman sudah darah tinggi juga lalu terjadi kejang. Lalu apabila lebih parah lagi teman-teman ya, itu akan terjadi yang biasanya namanya HELLP syndrome.
Nah, lalu kenapa ini bisa beda-beda teman-teman? Yang satu kok gua darah tingginya biasa aja, ataupun yang satu yang lebih parah lagi, sampai parameter darah itu kurang ya. HELLP syndrome tuh teman-teman ya. Trombositnya turun, SGOT SGPT-nya naik gitu kan, lalu juga LDH-nya naik. Seperti yang saya bilang teman-teman ya, ini suatu reaksi, setiap reaksi itu beda-beda. Reaksinya ini apa ya? Ini adalah systemic endothelial injury teman-teman. Jadi endothelial itu apa? Itu sistem pembuluh darah teman-teman. Jadi kalau pembuluh darah gitu kan ya, dilapisi sel-sel, itulah endothelial itu ya. Jadi secara mikro kecil-kecil gitu kan, nggak kelihatan, saya sendiri juga nggak bisa lihat gitu kan ya. Bolehnya aja ngomong kayak begitu. Jadi terjadi kerusakan di sel-sel itu teman-teman. Jadi kalau misalkan suatu pembuluh darah, anggap aja pipa gitu teman-teman ya, itu pipanya agak rusak, sedikit-sedikit bolong gitu kan ya, berarti kan bisa ada yang bocor di situ. Itu logikanya. Itu yang pertama. Dari situ ada reaksi teman-teman. Kalau makin lama makin berat kerusakannya gitu kan, yang namanya rusak itu kan pecah-pecah, itu kan otomatis tubuh akan terjadi pembekuan ya teman-teman ya. Trombosit lah digunakan. Hal ini menyebabkan parameter darah itu seperti trombosit itu bisa turun teman-teman. Tingkatannya ini mau preeklamsi, eklamsi ataupun HELLP itu sudah tergantung kerusakannya. Setiap orang beda-beda. Ada yang 24 minggu atau 25 minggu sudah darah tinggi. Ada yang 28 minggu baru muncul. Ada yang baru muncul 36 minggu atau 37 minggu, sebentar lagi mau lahiran. Minggu depan mau lahiran, sekarang naik. Itu bisa. Apalagi ini teman-teman kalau misalkan sebelumnya dulu pernah punya hipertensi juga. Kasnya juga keluar protein dalam urin. Karena fungsi ginjal kita juga terganggu gitu ya. Yang menjadi masalah apabila ini telat dicek. Nah sekarang pertanyaannya, ini bisa dicegah nggak dok? Kasih tahu nggak ya? Cara prevennya gimana? Ada. Sekarang teman-teman lihat dulu sekilas di sini. Yang pertama diet, exercise, terus ada obat kardiovaskular, lalu juga ada antioksidan, ada juga antitrombotik. Yang untuk teman-teman cukup 3, diet, exercise, sama antioksidan. Ya. Yang diet itu apa aja? Rendah garam, makan kalsium, suplemen fish oil. Lalu yang kedua, olahraga. Nah, lalu yang antioksidan, vitamin C, vitamin E, dan vitamin D. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengkonsumsi ini di awal-awal ya, bahkan sebelum kehamilan. Screenshot ya, ada muka saya screenshot juga ya, biar nanti ingat ohnya ngasih tuh saya gitu. Jadi semoga akhir minggu ini saya bisa memberikan tips yang berguna untuk teman-teman semua gitu ya. Aduh, anginnya. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung gitu. Teman-teman kalau misalnya ada nonton, boleh komen dong gitu ya, biar saya tahu yang nonton tuh siapa aja gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mensupport saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga untuk Kak Fauziah, semoga formilnya berhasil ya Kak ya. Oh iya teman-teman, jadi ini ide dari Kak Julia, katanya bawa kompor biar videonya meledak gitu kan ya. Nah saya bawa kompor, kalau setelah seminggu video ini nggak meledak, besok saya bawa gas. Saya pasang di sini, tas, gitu. Saya nyalain gitu ya. Oke teman-teman, semoga video ini ada yang nonton dan semoga video ini berguna. Akhir kata saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.